Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini akan berpresentasikan tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah kewirausahaan dan etika bisnis Islam. Nah, langsung saja di sini akan bahas mengenai pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, kenapa membahas pengangguran? Supaya kita bisa tahu apa itu pengangguran sesuai dengan perspektif Islam. Nah, dan apa penyebab pengangguran? Dan apa penyebab pengangguran tersebut? Itu akan dampak dari pengangguran di mikro dan makro suatu negara. Nah, sebelum kita akan bahas mengenai definisi dari pengangguran, dengan kita memahami pengertian pengangguran, di mana kita bisa mengetahui lebih tentang pengangguran. Nah, langsung saja di sini pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Nah, jadi yang dimaksud pengangguran adalah orang yang dimana memang waktunya bekerja dan mau bekerja dan mencari pekerjaan tapi tidak mendapatkan, itulah yang dimaksud pengangguran. Nah, di sini bukan banyak tapi ada macam-macam pengangguran. Kurang lebihnya ada 4. Nah, yang pertama di sini pengangguran terbuka. Nah, di mana pengangguran terbuka artinya secara nyata memang tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan baik sebagai karyawan maupun pengusaha. Itulah yang dimaksud dengan pengangguran terbuka. Jadi seorang yang memang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan baik dari karyawan maupun pengusaha, itu adalah sebuah pengangguran terbuka. Nah, yang kedua di sini pengangguran tersembunyi. Maksudnya dia bekerja tapi dalam jam waktu yang standar. Nah, misalkan saya harus bekerja 10 jam dan dia bekerja hanya 5 jam seperti itu. Maka 5 jamnya lagi dia pengangguran. Itu namanya pengangguran tersembunyi. Nah, yang ketiga di sini ada pengangguran musiman. Jadi ada pekerja hanya bekerja pada bulan-bulan tertentu atau hari-hari tertentu. Jadi misalkan buruh tani, yang dimana buruh tani hanya bekerja pada musim bertani seperti itu atau musim tanam, dan ketika musim panen maka antara musim tanam dan musim panen dia menjadi pengangguran musiman seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini pengangguran setengah menganggur. Nah, pengangguran yang setengah menganggur di sini artinya dia bekerja tidak full, hampir sama dengan pengangguran tersembunyi tadi. Bedanya dia bekerja memang setengah atau tidak lebih dari separuh seperti itu. Nah, selanjutnya di sini selanjutnya jenis pengangguran. Nah, jenis-jenis pengangguran di sini yang pertama ada pengangguran friksional, yang dimana yang maksud adalah orang yang tidak bekerja sebelumnya bekerja, yang kemudian dia menjadi pekerjaan baru. Nah, yang kedua pengangguran siklikat adalah orang yang berhenti disebabkan PHK atau ekonomi dari perusahaan dan orang yang berhenti akibat siklus, maka orang tersebut disebut dengan pengangguran siklikat tersebut. Nah, yang ketiga dengan pengangguran struktural, yang dimana adalah dengan bisa jadi situasi ekonomi, adalah orang yang bisa jadi situasi ekonomi secara nasional maupun internasional terjadi penurunan ekonomi yang akibat seperti akibat COVID-19 ini, sehingga karyawan harus berhenti akibat perusahaan berhenti atau pengurangan karyawan. Nah, itu disebut dengan pengangguran struktural. Yang keempat ada pengangguran teknologi, yang dimana artinya adalah pengangguran yang disebabkan oleh teknologi. Nah, setelah kita membahas definisi macam-macam jenis, dan selanjutnya kita dampak dari pengangguran. Nah, yaitu yang pertama menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua dengan meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat menurunkan penerimaan negara. Yang kelima menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan kekurangan gizi. 9 tidak kriminal meningkat. Yang 10 produktivitas tenaga kerja rendah. Dan 11 adalah upah rendah. Jadi itu adalah dampak dari pengangguran.
Nah, selanjutnya kita akan bahas apa sih penyebab pengangguran tersebut. Nah, penyebab pengangguran yang pertama di sini tidak sebanding penawaran dan permintaan pekerja. Jadi penyebab pengangguran sini disebabkan juga dengan tidak sebandingnya penawaran dan permintaan pekerja seperti itu. Yang kedua, turunnya pengeluaran total atau output. Nah, yang ketiga, perubahan teknologi. Jadi itu juga penyebab pengangguran dengan perubahan teknologi. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Jadi penyebab pengangguran yang terakhir di sini dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengatasi pengangguran? Nah, cara mengatasi pengangguran di sini satu dengan menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Jadi untuk mengatasi pengangguran sendiri dengan menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Jadi mengatasi pengangguran tersebut dengan informasi lowongan kerja seperti itu. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Jadi dengan memberikan pelatihan kerja itu juga akan mengatasi pengangguran. Jadi diadakannya pelatihan-pelatihan kerja tersebut. Yang selanjutnya, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Jadi dengan membuka lapangan sebanyak-banyaknya itu akan mengurangi pengangguran atau mengatasi masalah pengangguran tersebut. Nah, yang selanjutnya dengan meningkatkan peredaran modal usaha. Jadi dengan meningkatkan modal usaha, jadi agar orang pengangguran atau bisa dengan bisa membuka usaha-usaha dengan adanya peredaran modal usaha tersebut. Nah, yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Nah, yang selanjutnya di sini yang terakhir, transmigrasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas pengangguran dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam di sini ada dua, yaitu yang pertama pengangguran jabariyah atau terpaksa. Nah, artinya orang itu tidak bekerja dan masuk angkatan kerja serta mencari pekerja tapi belum menemukan. Jadi pengangguran jabariyah di sini adalah orang yang tidak bekerja dan sudah masuk angkatan kerja serta sudah mencari tapi belum menemukan pekerjaan. Nah, yang kedua di sini pengangguran khiyariyah atau pilihan. Nah, yang artinya di sini pengangguran karena memang dia tuh udah malas seperti itu. Emang tidak mau bekerja. Jadi itu disebut dengan pengangguran khiyariyah. Nah, yang selanjutnya terdapat solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam. Di sini ada dua juga, yaitu yang pertama mekanisme individu. Nah, yang kedua di sini mekanisme sosial ekonomi. Jadi itu adalah solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.